Kalau mau ngomong sama anak sensing, nyambung sama dia, ini dia tips komunikasinya. Punya anak yang kalau diajak ngomong, itu nanya mulu tentang detailnya. Kenapa mama? Itu gimana mama? Adik belum ngerti nih. Ada contohnya nggak mah? Terus kalau diajak ngomong nih sesuatu yang belum pasti atau hal-hal yang baru, ditantang sesuatu yang berhubungan dengan adik, mimpinya apa? Besok kalau udah gede mau jadi apa? Itu malah bingung. Kalau gede tuh gimana sih? Aku mau sama mama aja. Aku mau ikut mama aja ya. Ada contohnya nggak mah? Ayo dek bikin mimpi dek. Mimpi tuh gimana sih mama? Bakal kejadian nggak mah? Nanya hal-hal yang detail dan terkadang tuh kayak akhirnya orang tuanya tuh bingung, ini anak kok kayak pesimis, kayak nggak berani membuat masa depan, kayak naif banget sih nanya hal-hal yang nggak penting gitu. Terkadang orang tuanya akan ngomong gini, udah dong dek, terserah, mikir aja sendiri. Nanti kalau udah diomongin terserah, dia akan nanya, terserah tuh gimana mama? Ini yang bikin orang tuanya jadi, ya ampun, Miss Ida, anakku nih cerdas apa enggak ya? Kalau ngomong sama dia kok harus panjang banget gitu. Nah, ini ya teman-teman, kalau diamanahi anak dengan tipe sensing seperti ini, kecenderungannya memang kayak gitu teman-teman ya. Bawaannya itu akan bertanya hal-hal yang detail. Kenapa? Karena dominasi belahan otaknya adalah pada limbik kiri, yang kecenderungannya adalah bicara tentang sensori dan memori. Kecenderungan anak sensing dalam berkomunikasi itu bicara tentang apa yang sudah pernah dia rasakan, dia lihat, dia dengar, berdasarkan pengalamannya dia. Maka kalau mau ngomong sama anak sensing, nyambung sama dia, ini dia tips komunikasinya. Yang pertama, temanya jelas. Ingat ya, anak sensing itu anak yang rajin. Kecenderungan otaknya itu akan bicara tentang tugas dan hasil. Jadi kalau kita ngomong sama dia, ditangkap sama otaknya itu adalah sebagai sebuah tugas. Meskipun kita nggak nyuruh dia, tapi rasanya pada tipe sensing itu akan cenderung untuk menjadikan itu sebuah aksi. Ngapain ngomong kalau cuma wacana, wawasan. Makanya kalau ngomong sama dia perlu temanya jelas. Misalnya gini, mamahnya capek nih, panas-panas. Mamahnya mungkin bukan orang sensing ya, tapi kemudian dia ngomong gini, aduh capeknya panas-panas lagi di luar, enak kayaknya nih yang dingin-dingin gitu. Nah, anak sensing yang cenderungnya rajin, dia akan menangkap informasi ini sebagai sebuah tugas baginya. Maka kecenderungan dia akan nanya gini, mama aus mah, pengen minum es mah, mau aku bikinin mah. Itu masih bagus ya kalau dia nanya ya. Kadang-kadang dia udah bergerak sendiri ngambil sesuatu dari kulkas, ngambil yang dingin, diserahin ke kita gitu. Nah ini kalau mamahnya nggak ngerti, misalnya ya mamahnya puasa. Jadi ketika dia ngomong enak yang dingin-dingin, itu cuma sebuah ungkapan keluh kesah aja. Ya, temanya nggak jelas nih, nggak merintah atau kenapa-kenapa. Lalu kemudian si anaknya udah nganterin minuman, minuman dingin, kan baik ya anaknya ya. Terus orang tuanya bilang, kenapa dek? Enggak kok mama nggak nyuruh. Coba bayangin gimana patah hatinya si anak ya kan. Jadi gimana caranya teman-teman kalau mau berkeluh kesah atau memberikan informasi apapun di depan sensing ya, coba temanya jelas misalnya gini, aduh capeknya panas banget lagi di luar tapi mama puasa. Insya Allah nanti sore deh mama akan beli es kelapa muda dingin. Adek nggak perlu ngapa-ngapain ya, mama cuma ngomong doang. Nah gitu. Itu buat sensing, oh mama lagi berkeluh kesah doang, ngasih tahu doang, jadi aku nggak perlu ngapa-ngapain. Gitu caranya ya, temanya jelas. Yang kedua adalah perlu urut dan bertahap. Cara berpikir sensing itu ketika bicara tentang definisi, tentang pengalaman, itu timeline-nya jelas teman-teman. Jadi jangan ngomong sama dia tiba-tiba nanyain sesuatu yang di ujungnya, misalnya, udah jadi atau belum? Nah, anak sensing bingung. Udah jadi apaan? Itu yang kemarin mamah bilang, udah selesai belum dek? Yang kemarin yang mana mama? Nanti mamahnya nih kalau bukan tipe sensing, misalnya ya mamahnya tipe thinking, berpikir bahwa anaknya tuh ngerti apa yang dia maksud. Nah ini bisa jadi masalah besar loh. Makanya teman-teman, kalau bicara sama sensing, itu perlu urut dari preambul, dari pembukaan, definisi, sampai baru ada sebuah pertanyaan atau tugas. Contohnya misalnya gini, adek masih ingat nggak kemarin mama kasih tugas adek apa?
Kemarin kan mama minta tolong adek untuk beresin meja belajar kan. Udah diberesin atau belum? Ada kesulitan apa enggak? Ada kotoran yang perlu dibersihin lagi apa enggak? Gini teman-teman. Kalau ngomong itu urut, bertahap, apalagi sampai nanti kalau ada yang nggak bisa mama bantuin ya. Kasih tahu mama sekarang. Ngomongnya tuh detail, urut, bertahap. Memang kadang-kadang ini yang membuat orang tua yang mungkin tipenya bukan sensing tuh akan ngerasa, kok anak ini ribet banget ya. Apa-apa ditanya, sampai hal-hal yang terkecil, tahapan-tahapannya perlu ditanya jelas. Nah, ini juga makanya tips yang ketiga adalah sampaikan contoh fakta atau pengalamannya. Kita nggak mau bermasalah komunikasi dengan tipe sensing ketika kita memberikan tugas daripada nyuruh dia terserah menurut kamu bagaimana. Bukan. Orang sensing tuh nggak suka dibilang terserah ya teman-teman ya. Dia lebih baik diberikan tugas yang jelas, dikasih contohnya, maka dia akan mencoba untuk melakukan sesuai contoh, sesuai ekspektasi dari yang memberikan tugas itu secara clear, sehingga hasilnya adalah sesuai persis dengan apa yang diharapkan. Namanya juga anak rajin itu nggak pengen mengecewakan yang memberi tugasnya, makanya dia nggak berusaha untuk melakukan hal-hal yang selain yang diinstruksikan. Keren kan? Memang tipe ini tuh tipe yang taat, tipe yang cenderungnya adalah mengerjakan sesuai dengan perintahnya. Nah, kalau teman-teman nggak ngerti, ini apalagi kalau orang tuanya orang tua kanan ya, orang tua feeling atau intuiting yang cenderungnya memberikan kebebasan, justru pola komunikasi itu kurang tepat buat anak sensing. Berikan aja fakta dan contohnya. Misalnya gini, adek minta tolong ya beliin mama gula pasir yang kayak gini. Nih ya, contohnya kayak gini. Adek bawa aja nih ke warungnya. Gitu. Ada contohnya, ukurannya seberapa, ya, mereknya apa. Jadi detail contohnya itu yang akan membuat dia lebih mudah untuk mengerjakan tugas dan nyambung komunikasinya. Yang keempat adalah perlu untuk menjelaskan ini kegunaannya untuk apa, dia dipraktekinnya bagaimana gitu. Ingat nih, tipe sensing itu bicaranya tentang pengalaman. Dia akan jago banget kalau emang udah diajarin, udah dicontohin, udah dilakuin. Tapi ketika bicara tentang hal-hal yang baru, tipe sensing ini cenderungnya adalah cemasnya minta ampun. Maka teman-teman kalau misalnya ada hal-hal yang baru, bicara sama sensing itu, mendingan teman-teman contohin praktekinnya gimana. Misalnya nih beli TV baru. Nah, jelasin, Dek, cara nyalainnya gini ya. Nih, lihat nih Mama nih. Kalau udah selesai, dimatikan seperti ini, lalu dicabut nih stekernya. Itulah kenapa tipe sensing perlu banget untuk mendapatkan informasi yang utuh. Maka tips kelima adalah selesaikan kalimatnya. Teman-teman kalau bicara sama sensing, jangan ngomongnya separuh-separuh ya. Kemarin tuh Mama pergi ke pasar, Dek. Terus ngeliat ada orang bawa anak di jalan, ya tapi nggak penting deh, nggak jadi deh. Nah, sebel banget nih anak sensing. Kenapa mah? Orangnya kenapa bawa anak mah? Mama, anaknya kenapa mah? Selesain mah. Aduh udah nggak didengerin mah yang tahu mah. Gitu. Kalau ngomong sama dia jangan dipotong di tengah ya. Itu bikin apa? Bikin kepikiran. Sederhana kan tips-tips bicara dengan anak sensing. Ingat anak sensing ini anak yang rajin, penurut, taat. Makanya kalau ngomong sama dia, teman-teman perlu untuk menjelaskan dengan detail, bertahap, ada contohnya, insya Allah dia akan taat. Nah, kenapa Miss Ide bicaranya tentang anak, teman-teman? Karena genetika pada anak insya Allah lebih murni. Maka kalau teman-teman sudah membiasakan bicara padanya sesuai dengan bahasanya, mudah-mudahan akan membuat dia lebih percaya diri, lebih mudah berkomunikasi. Fun fact-nya, ketika adik Mersha yang sensing masih kecil, Miss Ide lagi nyetir, kondisi jalan gak baik-baik aja. Miss Ide bilang sama adik, Dek, tolong Dek, diam ya. Ingat, kata-katanya, clue-nya adalah diam. Tapi Miss Ida nggak jelasin detailnya. Habis itu tidak terdengar suara sama sekali. Dan ketika Miss Ida lihat dari spion, ternyata adik Mersha lagi tegang. Kenapa ya? Miss Ida tanya, kenapa Dek? Enggak, aku cuma nafas dan kedip-kedip aja. Ternyata karena Miss Ida tidak menjelaskan apa yang dimaksud diam, maksudnya tidak bicara, tidak nanya, tidak rewel. Tapi bukan berarti nggak boleh nafas dan nggak boleh kedip-kedip. Buat anak sensing, itu dia merasa bersalah loh ketika informasi diam itu tidak dijelaskan dengan detail,
tapi matanya bergerak, berarti tidak diam, dan hidungnya bernafas, berarti juga tidak diam, itu dia perlu mengkonfirmasi bahwa, "Nggak apa-apa kan, Ma, mataku kedip-kedip dan hidungku tetap bernafas." Sampai seperti itu, teman-teman. Jangan sampai anak sensing kita tambah gelisah, tambah cemas karena informasi dari kita tidak sesuai dengan cara berpikirnya. Sesuaikan bahasa komunikasinya, hilangkan miskomunikasinya. I know you because I love you. Assalamualaikum. Miss Ida itu levelnya udah master trainer, jadi artinya dia adalah orang yang paling fasih menguasai tentang Stephen. Kalau ingin mendengar Stephen lebih baik, dengarkanlah Miss Ida.